Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga pada pagi hari ini kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita masih belajar daring dari rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diberikan kelancaran. Hari ini kita masih belajar tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, para siswa mengikuti upacara bendera. Selain huruf itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama, nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Nina nama orang atau bisa awal kalimat menggunakan N besar dan Tuhan T-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang dipakai untuk menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital pada teks. Selain pada penulisan Tuhan, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang, misalnya Jonas, Lani, Fitri. Awal kalimat dalam petikan langsung, misalnya Bu Guru berkata, rajin, pangkal, pandai. Nah, R-nya menggunakan R besar karena petikan langsung. Bu-nya, B-nya menggunakan huruf besar karena awal kalimat. Huruf pertama, nama negara, suku, tarian, dan bahasa. Misalnya, Indonesia, Singapura, suku Dani, suku Asmat, tari kecak, tari jaipong, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Huruf pertama, nama bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, Desember, April, Senin, Kamis, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri. Huruf pertama, nama tempat, objek wisata, nama wilayah. Misalnya Jakarta, Makassar, Danau Toba, Gunung Merapi, Provinsi Bangka, Kecamatan Ciracas. Nah, itu menggunakan huruf kapital yang benar. Ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut. 1. Kelas Dedi mengadakan wisata di Pantai Depok. Yang kedua, keluarga Fitri berlibur ke Pulau Bali. Yang ketiga, Gunung Merapi terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, Sungai Musi terletak di Pulau Sumatera. Yang kelima, Jonas mengamati letak Selat Bali. Nah, anak-anak bisa melihat huruf kapitalnya. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Tanda titik dipakai dalam kalimat pernyataan. Selain itu, tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya M. Hasan, A. Yani, dan W. R. Supratman. Nih, sebelum disingkat itu Muhammad Hasan. Nah, sesudah disingkat menjadi M. Hasan. Ahmad Yani menjadi A. Yani. Wage Rudolf Supratman menjadi W. R. Supratman.
Tanda titik dalam singkatan nama dapat kita temukan pada nama jalan dalam suatu peta atau denah. Misalnya, Jalan H.R. Rasuna Said dan Jalan M.H. Tamrin. Jalan MH Tamrin kalau disingkat menjadi M.H. Tamrin. Nah, anak-anak bisa melihatnya ya dari sini. Sebelum disingkat, sudah disingkat. Penggunaan tanda titik pada kalimat. Selain pada akhir kalimat dan singkatan nama orang, tanda titik juga dipakai pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya, Dr. Prambudi, Ir. Soekarno. Sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatan. Nah, misalnya di sini ada 3.500 atau 500.000 yang menandakan ini pemisah bilangan. Penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat tanya. Selain itu, tanda tanya juga digunakan untuk menandai kalimat yang diragukan. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Itu merupakan kalimat yang digunakan untuk kalimat tanya. Ayo perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Nah, ini ada sebuah gambar. Yang ke-1, apa yang terjadi pada pengendara sepeda motor? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Yang ketiga, di mana kecelakaan terjadi? Yang keempat, kapan kita harus menjaga keselamatan? Yang kelima, mengapa pengendara sepeda motor bisa terjatuh? Yang keenam, bagaimana cara menjaga keselamatan saat mengendarai sepeda motor? Nah, berikut ini adalah beberapa kalimat tanya yang dapat digunakan. 1-6 ini adalah contoh kalimat tanyanya. Ini ada sebuah gambar, di mana itu ada gambar, terus kita bisa menggunakan kalimat apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana untuk untuk bertanya. Kalimat tanya itu ada apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana. Atau untuk yang sekarang ini ada juga berapa. Mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya, di manakah, benarkah, sudahkah, dan lainnya. Bisa juga ditambahi dengan partikel kah. Nah, kira-kira sampai sini anak-anak paham ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.